Selamat hari Minggu, Bapak Ibu, Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Warta lisan ibadah Minggu 1 Agustus 2021. Pada minggu ini, firman Tuhan akan dilayankan oleh Pendeta Helen Aramada dari GKI Peterongan dengan tema Hati yang terarah kepada roti hidup. Segenap anggota dan majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Ibu. Warta yang kedua, perjamuan kudus akan diselenggarakan pada Minggu 8 Agustus 2021 yang akan dilayankan oleh Pendeta David Kristianto dari GKI Genuk Indah. Segenap anggota jemaat dimohon untuk dapat mempersiapkan diri. HUT ke-20 GKI Taman Majapahit. Mari kita saksikan bersama tayangan mengenai HUT ke-20 GKI Taman Majapahit berikut ini. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian segera mendaftarkan diri Anda ke pamong wilayah masing-masing. Dan pada acara HUT ini juga akan dibagikan hadiah-hadiah yang menarik tentunya untuk setiap peserta. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta lisan ibadah Minggu 1 Agustus 2021. Mari bersama kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Bersama mari kita pujikan NKB 7. Baitnya yang pertama dan yang kelima, nyanyikanlah nyanyian baru. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, Pencipta cakrawala. Segala serafim kerukim pujilah Dia, besarkanlah namanya, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Wahai raja-raja dan pembesar di bumi yang memerintah dunia, teruna anak darah yang tua dan yang muda, ucap syukur padanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Umat Allah yang terkasih, ibadah kita pada hari ini berlangsung di dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin, haleluya, amin, haleluya, amin, 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 haleluya, amin, haleluya, amin, amin, amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat Allah yang terkasih, tidak terasa kita telah memasuki bulan ke-8 di dalam tahun 2021 ini. Kita mengetahui dengan pasti bahwa tahun ini bukanlah tahun yang mudah bagi kita semua. Saat ini kita masih harus hidup berdampingan dengan virus COVID-19 yang bahkan belum diketahui kapan akan berakhir. Kita diperhadapkan dengan berbagai rasa duka. Namun
di tengah rasa duka itu, Allah menyatakan dirinya sebagai Sang Roti Hidup. Sang Roti Hidup itulah yang terus menopang kehidupan kita, keluarga kita, dan bahkan gereja kita hingga saat ini. Sekarang umat Allah yang terkasih, marilah kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita datang mengaku segala dosa kita dan memohon pengampunan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, jikalau kami melihat kehidupan kami, hingga saat ini kami mengaku dan percaya bahwa hidup kami semata-mata adalah anugerah Tuhan. Jika kami hidup hingga saat ini, jika kami masih bisa melakukan berbagai kegiatan dan aktivitas kami, jika kami masih berkumpul bersama dengan keluarga kami, dan bahkan jika kami hingga saat ini masih bisa terus beribadah, itu semata-mata adalah karena kasih setia Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami. Kasih setia Tuhan yang kami yakini tidak pernah putus, selalu baru setiap pagi. Namun ya Tuhan, ketika berbagai-bagai kesulitan hidup menerpa jalan kehidupan kami, berbagai rasa duka dan kehilangan melingkupi hati kami oleh karena berbagai-bagai peristiwa yang kami alami. Ketika berbagai-bagai berita, berbagai-bagai situasi dan keadaan yang semakin mencekam, membuat kami harus merasakan kecemasan, ketakutan, dan kekhawatiran. Saat-saat seperti itu kami kadang lupa bahwa Engkau ada, Engkau memelihara hidup kami, Engkau memberkati hidup kami, dan Engkau selalu menyediakan berkat yang baru setiap pagi. Kami terlalu diliputi oleh ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, rasa duka, dan kehilangan, sehingga kami tidak melihat tangan Tuhan yang selalu ada menuntun, melindungi, dan memelihara hidup kami. Tuhan, kami mengaku kelemahan kami mengaku kegagalan kami untuk terus percaya pada penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Oleh karena itu ya Tuhan, saat ini kami mohon kiranya Engkau berkenan mengampuni kami, menyucikan kami, dan melayakkan kami di hadapan-Mu. Inilah kami ya Tuhan, dalam segala kelemahan kami memohon kekuatan dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kepada setiap kita yang telah dengan benar-benar mengakui dosa di hadapan Tuhan, maka diberikan berita anugerah bagi setiap kita yang terambil di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 yang berbunyi demikian. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Umat Allah yang terkasih, sekarang marilah kita membaca Mazmur 78 ayat 23 hingga ayat yang ke-29 secara bergantian. Maka Ia memerintahkan awan-awan dari atas, membuka pintu-pintu langit, menurunkan kepada mereka hujan mana untuk dimakan, dan memberikan kepada mereka gandum dari langit. Setiap orang telah makan roti malaikat. Ia mengirimkan perbekalan kepada mereka berlimpah-limpah. Ia telah menghembuskan angin timur di langit, dan menggiring angin selatan dengan kekuatannya. Ia menurunkan kepada mereka hujan daging seperti debu banyaknya, dan hujan burung-burung bersayap seperti pasir laut. Ia menjatuhkannya ke tengah perkemahan mereka, sekeliling tempat kediaman itu.
Mereka makan dan menjadi sangat kenyang. Ia memberikan kepada mereka apa yang mereka inginkan. Saudara-saudara, saat ini mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk saat ini, di mana kami boleh kembali mendapat kesempatan mendengarkan sabda dan kehendak Tuhan. Berkati kami supaya kami beroleh kekuatan, pengertian, dan hikmat Tuhan ketika kami menerima sabda-Mu ini. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan terambil dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai 35. Injil Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai 35. Firman Tuhan mengatakan demikian. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu, dan kamu kenyang. Bekerjalah, bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa, Allah dengan materainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu supaya kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat, supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang bukan hanya membaca dan merenungkan firman Tuhan, tetapi melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara yang terkasih, tema kita hari ini, hati yang terarah kepada roti hidup. Saudara, ada sebuah cerita tentang seorang anak yang beranjak remaja yang selalu mau untuk diajak liburan bersama dengan keluarganya. Mama dan papanya cukup penasaran sebetulnya. Di usia-usia beranjak remaja, mereka melihat bahwa anak ini tidak cenderung mengutamakan bepergian dengan temannya, tetapi setiap kali diajak berlibur dengan keluarganya, dia selalu
mau. Suatu kali papanya penasaran dan bertanya kepada anak ini, "Papa pengen tahu, di antara teman-teman kamu, Papa seringkali mendengar orang tua mereka kesulitan untuk mengajak mereka pergi berlibur. Tapi kami tidak pernah kesulitan mengajak kamu pergi berlibur bersama dengan keluarga. Menurut kamu apa yang menarik dari setiap liburan keluarga, sehingga kamu selalu memilih liburan keluarga dan tidak yang lain?" Mengejutkan saudara-saudara, bagi ayah ini, bahwa anaknya mengatakan, "Ya iyalah, Pak. Soalnya kalau aku ikut liburan keluarga, Papa, Mama beliin aku macam-macam. Aku senang, aku bisa pergi ke banyak tempat, aku punya foto-foto bagus." Papanya terhenyak, saudara-saudara. Apa yang mengharukan sebelumnya, di mana papanya merasa anak ini selalu ingin mengalami kebersamaan dengan keluarga. Tapi ternyata tidak, bukan itu alasannya. Alasannya adalah ketika ia pergi bersama dengan keluarganya, ia mendapat banyak. Dibelikan macam-macam dan punya stok foto yang bagus-bagus. Saudara-saudara, jawaban anak ini menyadarkan sang ayah bahwa kemungkinan di hadapan Tuhan, si ayah itu juga seperti itu. Mengikut Tuhan seringkali membawa kita pada motivasi-motivasi tertentu. Kita ingin mengikut Tuhan karena kita ingin mendapat sesuatu. Maka ketika apa yang kita dapatkan, apa yang kita harapkan itu tidak kita dapatkan, mudahkah kita menjadi kecewa kepada Tuhan? Kita menjadi seperti orang-orang yang hanya menjadi penggemar dari artis-artis. Orang yang menggemari artis tertentu bisa mengikuti konser tur dari artis ini kemanapun juga selama tiketnya masih bisa terbeli. Tetapi mungkin kalau satu saat artis ini kesandung masalah, dengan mudah saja penggemarnya menghilang satu persatu. Bahkan mungkin juga ikut menghujat. Bukan follower sejati, bukan pengikut yang setia, tetapi hanya penggemar. Karena apa? Karena bisa menikmati, karena bisa merasa senang ketika dia menikmati musik dari para artis ini. Begitu jugakah kita di hadapan Tuhan, saudara-saudara? Kenapa saudara sampai hari ini masih mengikut Tuhan? Apakah kita mengikut Tuhan karena kita pengen berkat-berkatnya? Itu semata-mata. Apakah kita mengikut Tuhan karena kita punya begitu banyak permohonan dan kita ingin Tuhan menggenapi semuanya itu, memberikan kepada kita dengan kuasa-Nya? Sehingga mentalitas iman kita sebetulnya bukan iman karena percaya, tetapi kita beriman karena mendapatkan. Ketika satu demi satu didapatkan, dengan mudah kita percaya Tuhan baik. Dengan mudah kita mengaku kita betul-betul mengagumi kuasa Tuhan. Tetapi ketika apa yang kita minta tidak kunjung atau belum Tuhan berikan, mungkin kita pun menjadi patah arang. Saudara-saudara, inilah gambaran konteks yang terjadi pada saat itu, tadi yang kita baca dalam Yohanes 6. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus. Tetapi mereka belumlah menjadi follower yang sejati. Tuhan Yesus mengatakan pada ayat yang ke-27. Kalian mengikut aku bukan karena kalian melihat tanda-tanda. Tanda-tanda di sini berbicara tentang apa yang Tuhan nyatakan melalui setiap pengajarannya. Tanda-tanda kerajaan Allah yang Tuhan hadirkan melalui setiap pengajaran dan juga pelajaran di balik mujizat. Yang mereka lihat hanya mujizatnya. Ibaratnya mereka tidak membutuhkan sang pembuat mujizat, yang mereka cari adalah mujizatnya. Dan kalau saudara-saudara lihat bagian sebelumnya, ada cerita tentang 5 roti dan 2 ikan. Di mana mereka sudah menikmati kenyang dengan 5 roti dan 2 ikan yang bahkan masih sisa 12 keranjang.
Dan mereka kagum, mereka selalu ingin dan ingin lagi menikmati roti itu. Dan Tuhan Yesus tahu motivasi mereka adalah supaya mereka kenyang. Dan rupanya ini bukan hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan pun tentu tahu, andai di antara kita ada yang memiliki motivasi di dalam mengikut Yesus supaya aku kenyang. Kenyang bukan hanya dengan roti, bukan hanya dengan makanan, tetapi juga kenyang dipuaskan dengan segala sesuatu yang kita minta itu diberikan. Saudara-saudara, kalau kita kembali ke tema kita, hati yang terarah kepada roti hidup. Tuhan tidak ingin hati yang terarah kepada roti yang bisa binasa, yang kamu makan hari ini dan besok kamu akan lapar lagi. Tetapi roti hidup di mana Tuhan Yesus berbicara tentang dirinya sendiri. Apa yang Tuhan Yesus katakan di ayat yang ke-27, saudara-saudara? Tuhan Yesus mengatakan, bekerjalah untuk makanan yang bertahan hingga hidup kekal. Bekerja berarti berusaha, sebuah tindakan aktif. Bekerja berarti berjerih lelah, bukan sebuah mentalitas meminta dengan instan. Bekerjalah. Dan makanan itu, makanan yang bertahan hingga hidup kekal, tentu itu menunjuk pada diri Yesus sendiri. Sehingga ketika kita belajar untuk percaya kepada Tuhan Yesus, sekalipun melewati peristiwa-peristiwa yang tidak mudah, di situ kita bekerja, kita berjuang, kita berjerih untuk bisa tetap percaya bahwa Tuhan tetap baik. Tuhan tetap sumber kehidupan kita. Ada 3 hal, saudara-saudara, yang kita akan renungkan dalam bagian ini menjadi penugasan bagi kita. Sikap apa yang seharusnya kita tanamkan untuk memiliki hati yang terarah kepada roti hidup? Sikap yang pertama, saudara-saudara, adalah datanglah kepada Tuhan dengan penuh kesungguhan. Kalau saudara melihat ayat 35, di situ Tuhan Yesus mengatakan, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Ada 2 kata kerja, datang dan percaya. Dan ini menjadi undangan kita yang pertama, datang dan percayalah kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Bukan karena formalitas ritual kita. Bukan sekedar karena rutinitas, karena setiap hari dari kecil kita sudah diajar berdoa baca Alkitab. Tapi dengan sepenuh hati, saudara-saudara. Juga bukan hanya datang kepada Tuhan pada saat kita butuh pertolongan. Tetapi datang setiap saat dengan sepenuh hati. Saudara-saudara berbicara tentang sepenuh hati. Kalau saudara ingat cerita-cerita dalam Alkitab, misalnya, ketika Tuhan Yesus menyembuhkan 10 orang yang sakit kusta. 10-10-nya sembuh. Setelah 10-10-nya sembuh, yang 1 itu kembali kepada Tuhan Yesus untuk mengucapkan terima kasih. Ini datang dengan sepenuh hati. Kalau mereka datang pada saat mereka masih kusta, mereka membutuhkan kesembuhan. Semua orang juga bisa. Tetapi sesudah disembuhkan, dan ia tidak tenggelam dengan segala sukacita kesembuhannya, tetapi ia kembali kepada Tuhan untuk mengucapkan terima kasih. Ini datang yang tanpa embel-embel, datang yang tanpa motivasi tersembunyi, tapi karena segenap hati ia betul-betul mau bersyukur, sehingga tidak bisa tidak, ia harus kembali untuk bersyukur. Kalau saudara-saudara membaca kisah pelayanan Paulus misalnya, ia setelah pertobatannya ia menyerahkan diri menjadi Rasul Kristus. Dan ia selalu melayani dengan sepenuh hati. Ditolak, mengalami kesulitan, dipenjara. Banyak sekali hal yang menjadi masalah dalam pelayanan Paulus. Tapi dia selalu berkomitmen melakukan yang terbaik. Karena apa? Karena pelayanannya dilakukan dengan sepenuh hati. Kalau saudara ingat kisah Petrus, sesudah Petrus menyangkal lalu bertemu dengan Tuhan Yesus yang bangkit.
Dan Petrus diterima lagi, diampuni, diberi kesempatan menggembalakan domba-domba Kristus. Lalu yang dilakukan oleh Petrus sampai akhir hidupnya apa? Dia masuk dalam pertobatan yang sejati. Dia memang pernah punya salah, tetapi ketika ia bertobat, dia sungguh-sungguh, dia melakukan dengan komitmen sampai akhir hidupnya. Kesungguhan yang seperti itu, saudara-saudara, apakah Tuhan menemukannya dalam hidup kita? Ketika kita datang kepada Tuhan setiap saat dalam doa, ketika kita datang untuk melayani Tuhan, ketika kita datang untuk mohon ampun dan sudah diampuni oleh Tuhan, apakah kita merespon semua kesempatan itu dengan sepenuh hati? Bukan dengan setengah hati, bukan dengan asal-asalan, bukan memanfaatkan pengampunan untuk kemudian berbuat kesalahan lagi, tetapi dengan sepenuh hati karena kita mengasihi Tuhan. Hati yang terarah kepada roti yang hidup mesti diawali dengan sebuah sikap datang dan percaya dengan sepenuh hati. Saat ini ada begitu banyak persoalan di tengah kehidupan kita. Mungkin di tengah keluarga, ada juga pergumulan-pergumulan yang sedang terjadi. Tapi biarlah sebagai pribadi, maupun bersama-sama dengan keluarga dan bersama dengan jemaat Tuhan, kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati, tak bosan-bosannya. Karena kita bergantung kepada Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, kita mau belajar untuk menetapkan prioritas. Tahu apa yang utama dalam hidup kita. Tahu apa yang terpenting. Tahu apa yang tidak boleh dilakukan. Dan betul-betul kita bisa menyusun prioritas itu dengan benar dan menaati itu. Seperti orang-orang itu yang pada ayat 28 bertanya kepada Tuhan Yesus, apa yang harus kami perbuat? Untuk kami bisa, apa yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah. Bertanya kepada Tuhan, apa yang harus kami lakukan? Minta Tuhan menuntun kita untuk menyusun prioritas hidup kita supaya tidak salah, saudara-saudara. Supaya kita tidak menyusun prioritas hidup ini berdasarkan keegoisan kita, ambisi kita. Tapi kita tundukkan prioritas hidup kita di hadapan firman Tuhan. Apa yang harus kami perbuat? Kalau saat ini saya tanya kepada saudara-saudara, apakah saudara tahu apa prioritas hidup saudara? Kalau saudara diminta untuk menyebutkan 3 hal terpenting dalam hidup, apakah saudara bisa menyebutkannya dengan tidak berpikir lama? Karena memang itu sudah saudara hidupi sehari-hari. Buatlah prioritas hidup. Dan minta Tuhan menunjukkan apa Tuhan yang aku harus lakukan sebagai seorang orang tua, sebagai seorang pasangan, sebagai seorang pekerja, sebagai seorang anak, sebagai seorang pelayan Tuhan, apapun itu peran yang Tuhan percayakan. Buat prioritas dalam hidup kita supaya kita mengerti hidup yang terbatas ini kita bisa isi dengan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah hati yang tertuju pada roti hidup. Bukan hati yang tertuju pada dunia dan segala hingar-bingarnya. Bukan hati yang sekedar tertuju pada kata orang. Tetapi pada roti hidup, pada perkataan Tuhan, pada kebenaran Tuhan. Dan yang ketiga, saudara-saudara, kita mau belajar menyadari kehadiran Tuhan dalam peristiwa-peristiwa hidup kita. Termasuk dalam peristiwa-peristiwa yang tampak sederhana. Orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus mengatakan bahwa mereka mengingat cerita nenek moyang mereka mendapatkan mana, roti yang dari sorga. Dan Tuhan Yesus mengatakan itu bukan Musa loh yang memberikannya, tapi Bapa. Kalau kita melihat sebuah peristiwa atau kita memaknai sebuah perjumpaan dengan orang tertentu, di mana kita merasa kok kebetulan banget itu terjadi. Sampai saya bisa kemudian ketemu dengan dia, mendapat saran yang berharga, dan saya mengalami sesuatu yang baik. Kok kebetulan saya bertemu dia? Saudara-saudara,
bukan kebetulan. Ada Tuhan yang bekerja. Jangan hanya dilihat roti mana itu, jangan hanya dilihat apa yang kelihatan di depan kita. Tetapi siapa yang ikut bekerja, tangan-tangan tak terlihat, yang ikut bekerja dalam segalanya itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Belajarlah untuk peka, merasakan kehadiran Tuhan di setiap saat hidup kita. Melihat bahwa dalam hal sekecil apapun, Tuhan hadir dan menyatakan kuasa-Nya. Saudara-saudara, 3 hal ini. Bagaimana kita berefleksi untuk memiliki hati yang terarah kepada roti hidup. Di antara banyak hal yang bisa menarik kita untuk mengarahkan hati ini pada hal-hal tersebut. Pilihlah untuk mengarahkan hati kita kepada Tuhan Yesus, Sang Roti Hidup. 1 tadi apa, saudara-saudara? Datang dan percaya setiap saat dengan penuh kesungguhan. 2, belajar menyusun prioritas hidup. Bukan apa yang saya pengen lakukan, tapi apa yang Tuhan ingin saya lakukan. Bukan apa kata orang tentang saya, tapi apa kata firman Tuhan tentang saya. Kita menyusun prioritas hidup. Dan yang ketiga, kita belajar menyadari kehadiran Tuhan dalam segala peristiwa, dalam setiap perjumpaan. Tidak ada yang kebetulan, karena tangan-tangan Tuhan yang tak terlihat itu yang bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Nah, saudara-saudara, sebagai penutup perenungan ini, mari kita melihat kembali istilah itu. Yesus mengatakan, "Akulah roti dari sorga. Akulah roti hidup." Saudara, kenapa roti? Tentu karena pada waktu itu, roti merupakan makanan pokok orang-orang pada zaman Yesus. Tidak bisa orang hidup tanpa roti. Mereka menggantungkan nafkah sehari-harinya di ladang-ladang untuk bulir gandum, untuk jelai yang semuanya diolah menjadi roti. Supaya roti ini bisa menjadi sesuatu yang berguna untuk mereka bisa hidup. Kalau di zaman sekarang di Indonesia kita lebih banyak makan nasi. Mungkin kita bisa melihat Yesus sebagai nasi hidup. Sesuatu yang kita tidak bisa hidup tanpanya. Karena itu menjadi bagian yang terus-menerus kita perlukan untuk setiap hari kita bisa hidup dengan cara memasukkan itu dalam tubuh, dalam hidup kita. Seperti roti yang dimakan, seperti nasi yang dimakan. Yesus ingin supaya Ia pun boleh masuk di dalam kehidupan kita. Saudara, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita, sehingga Ia tidak menyerah untuk mencari cara, untuk menyelamatkan kita, tunduk pada rencana Bapa bagi dunia. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Dia ingin kita juga tinggal di dalam kasih-Nya, saudara-saudara. Tuhan ingin kita pun menyadari bahwa kita tak bisa hidup tanpanya. Saudara-saudara, biarlah Tuhan Yesus menjadi roti yang hidup juga bagi kita. Biarlah Ia yang terus memberikan kepada kita semangat, daya, kekuatan, inspirasi, hikmat untuk kita mengerti bagaimana kita menjalani hari demi hari di masa yang seperti sekarang ini tanpa menyerah. Biarlah Tuhan Yesus menjadi roti hidup bagi kita, sehingga kita pun beroleh bagian di dalam kehidupan kekal. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan firman ini, dan biarlah saudara-saudara dituntun oleh Roh Kudus untuk hidup di dalam firman Tuhan. Amin. Saat teduh bagi kita untuk merenungkan firman-Nya. Dengan berdiri, bersama umat-Nya di segala abad dan tempat, mari kita ikrarkan pengakuan iman kita dengan berkata,
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari sekarang kita menyatukan hati kita, menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, saat ini dengan sehati kami ingin menaikkan doa-doa kami dengan keyakinan bahwa Engkau Allah yang mendengar dan peduli terhadap kami. Saat ini dengan sehati kami berdoa untuk setiap anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Majapahit ini ya Tuhan. Kiranya Engkau hadir di dalam kehidupan mereka sebagai sebuah keluarga. Hadirlah di dalam pekerjaan dan usaha mereka. Hadirlah di dalam segala aspek kehidupan mereka dan berkatilah mereka ya Tuhan. Cukupkanlah segala apa yang mereka butuhkan. Berkatilah anak-anak mereka di dalam studi mereka masing-masing. Berkatilah ya Tuhan kehidupan mereka di tengah-tengah masyarakat. Dan kiranya Engkau berkenan memakai hidup mereka menjadi berkat dan kesaksian yang hidup di lingkungan di mana mereka berada. Di dalam segala pergumulan yang mereka hadapi, hadirlah ya Tuhan dalam hidup mereka. Peganglah tangan mereka dan pimpinlah mereka untuk mengerti kehendak Tuhan, untuk mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup mereka, dan biarlah pengharapan mereka tetap kepada Tuhan, sehingga mereka tetap kuat, tetap teguh di dalam iman meskipun sedang berada di dalam berbagai-bagai pergumulan. Bapa di surga, pada saat ini kami juga ingin menyerahkan ke dalam tangan-Mu setiap anggota, jemaat dan simpatisan GKI Taman Majapahit yang sedang berada di dalam keadaan sakit ataupun lemah tubuh, entahkah karena terpapar oleh virus corona ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau berkenan melawat mereka, menjamah dan memulihkan kondisi kesehatan mereka. Dan di tengah segala kelemahan tubuh yang mereka alami, mereka tetap memiliki pengharapan kepada Tuhan. Di dalam segala kelemahan fisik yang mereka alami, iman dan percaya mereka tetap teguh kepada Engkau ya Tuhan. Kami juga teringat untuk berdoa bagi saudara-saudara kami yang berada di dalam usia lanjut. Mereka juga mengalami kelemahan fisik karena usia yang lanjut. Mungkin mereka juga mengalami berbagai-bagai pergumulan karena pandemi yang sedang kami hadapi saat ini. Tuhan, berkatilah mereka. Kuatkan dan teguhkanlah iman mereka. Barangkali ada yang berada di dalam kesepian kesendirian. Tuhan, hiburkanlah mereka. Dan biarlah ya Tuhan, meskipun secara fisik mereka melemah, saudara-saudara kami yang berusia lanjut ini tetap dapat merasakan sukacita, tetap dapat merasakan semangat, karena pengharapan mereka tertuju hanya kepada Engkau saja. Kami berdoa untuk majelis jemaat dan badan-badan pelayanan jemaat di GKI Taman Majapahit ini ya Tuhan. Berkatilah mereka semua di dalam tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada mereka. Berikan semangat, berikan sukacita dalam melayani, berikan kesehatian dan motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk pelaksanaan ibadah-ibadah
secara live streaming di gereja kami saat ini oleh karena pandemi yang mengharuskan kami untuk melakukan ibadah secara live streaming. Tuhan berkatilah supaya ibadah-ibadah ini dapat berjalan dengan lancar. Engkau memberkati setiap saudara yang Tuhan pakai di dalam pelayanan ibadah live streaming ini. Mereka yang mengoperasikan berbagai-bagai peralatan yang digunakan, kiranya Tuhan berkati, dan Tuhan berkati juga setiap alat, setiap peralatan yang dipergunakan, supaya semuanya dapat berfungsi dengan baik, sehingga ibadah-ibadah kami dapat berjalan dengan lancar, menjadi berkat bagi setiap jemaat Tuhan, sehingga meskipun setiap jemaat mengikuti ibadah dari rumah, mereka pun tetap dapat merasakan persekutuan. Mereka tetap dapat merasakan sukacita beribadah kepada Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk para pemimpin bangsa dan negara kami, mulai dari pusat hingga ke daerah-daerah. Tuhan berkatilah mereka. Berikan mereka hikmat yang dari Tuhan, sehingga dapat menjalankan tugas kepemimpinan dengan baik. Terlebih ya Tuhan saat ini di mana para pemimpin bangsa kami harus menetapkan kebijakan-kebijakan, ketentuan-ketentuan, karena kami sedang menghadapi pandemi yang sampai saat ini tidak kunjung berakhir. Tuhan berikan mereka, para pemimpin bangsa kami itu, kemampuan untuk menghasilkan dan menetapkan kebijakan atau keputusan yang betul-betul berdampak baik, terlebih di dalam menangani pandemi virus corona saat ini. Dan kami mau berdoa ya Tuhan untuk segenap, untuk setiap anggota masyarakat. Tuhan berikan hati yang mau tunduk, mau taat untuk menjalankan protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Supaya ketaatan kepada protokol kesehatan itu dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk menjaga kesehatan mereka sendiri dan juga untuk menjaga kesehatan orang-orang yang berinteraksi dengan mereka. Tuhan, ada berbagai-bagai kesulitan untuk menerapkan kebijakan untuk melakukan protokol kesehatan ini. Tetapi Tuhan, biarlah Engkau lembutkan hati yang keras, supaya setiap anggota masyarakat benar-benar dapat mentaati dan menjalankan protokol kesehatan tersebut ya Tuhan. Kami berdoa untuk upaya-upaya vaksinasi yang masih terus dilakukan hingga saat ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk ketersediaan vaksin, kami berdoa untuk tenaga kesehatan yang melakukan vaksinasi tersebut, dan kami berdoa untuk setiap anggota masyarakat supaya ada kesadaran di dalam hati untuk mengikuti vaksinasi tersebut. Sehingga ya Tuhan, kami dapat segera terbebas dari pandemi virus corona yang masih terus kami hadapi hingga saat ini. Bapa di surga, kami berdoa untuk setiap anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Majapahit yang terdampak pandemi virus corona ini ya Tuhan, entahkah itu dalam aspek keluarga, ekonomi, dan berbagai macam aspek kehidupan. Tuhan, kiranya Engkau juga menguatkan mereka dan meneguhkan mereka supaya tetap dapat melihat Tuhan dan percaya bahwa seberat apapun pergumulan yang dihadapi, Tuhan tidak pernah membiarkan mereka sendiri. Terima kasih ya Tuhan, dengarkanlah doa kami ini karena kami memohon hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saat ini kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Nas dasar persembahan terambil dari Mazmur 96 ayatnya yang 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Ibu, bapak, dan saudara dapat memberikan persembahan dengan memperhatikan tayangan berikut ini. Mari bersama kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur untuk ibadah yang boleh berlangsung Tuhan pada hari ini. Saat ini Tuhan, bersama kami membawa persembahan kami ke hadirat-Mu Tuhan. Kami membawa hidup kami membawa diri kami membawa segala kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya ini menjadi persembahan yang indah di hadapan Tuhan. Tuhan yang terus pakai hidup kami untuk dapat terus melayani Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi majelis jemaat yang akan mengelola persembahan ini, Tuhan yang berikan hikmat sehingga persembahan ini dapat dikelola dengan baik dan dipergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pada hari Minggu 8 Agustus 2021, kita akan merayakan perjamuan kudus. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan itu, marilah kita mempersiapkan diri secara bersama-sama. Sebelum formul liturgis dibacakan, marilah kita memujikan satu pujian dari Kidung Jemaat 25, baitnya yang pertama, Ya Allahku di Cahyamu. Pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya, seperti murid-muridnya dahulu mengalami kehadirannya bersama mereka. Mengenang Kristus juga berarti menyadari secara pribadi seluruh kehidupan Kristus yang diberikannya bagi keselamatan dunia. Sejak ia lahir, melayani, menderita sengsara, mati, dibangkitkan, dan dimuliakan di surga. Marilah kita merenungkannya. Apakah kita benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus, untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya yang membarui hidup kita? Apakah kita menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya,
kenaikannya ke surga, sampai dengan kedatangannya kembali terkait dengan kehidupan kita. Pada perjamuan malam terakhir, ketika Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, Ia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Kristus, sehingga Ia menjadi kepala dan kita tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya, juga menjadi satu tubuh dan satu roh. Marilah kita merenungkannya. Apakah kita menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan kita dalam hidup berjemaat dan bermasyarakat, dalam keluarga dan pekerjaan kita? Apakah kita menghayati bahwa kita adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Marilah kita merenungkannya. Apakah dalam persekutuan dengan Kristus kita mau berkorban dan menjadi berkat bagi sesama kita? Apakah kita menyadari bahwa sebagai anggota tubuh Kristus di tengah dunia, saudara menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkan, serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama kita? Sudahkah kita menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam lingkungan kita? Sudahkah kita menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi? Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus pada Minggu 8 Agustus 2021 mendatang. Tuhan memberkati kita. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Bila kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu, Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kehendak-Mu kami cari, ingin turut maksud-Mu. Tuhan, isi hati kami dengan kasih-Mu penuh. Tuhan Yesus Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Umat Allah yang terkasih, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan.
kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Allah, kini dan selamanya. kasih Tuhan melindungimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu, majulah dalam terang kasih-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Amin.